Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Pagi ini pemirsa, kami akan hadirkan untuk Anda ulasan dan penjelasan soal penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah kembali berkembang. Jadi Kejaksaan Agung mengungkap ada fakta baru, 4 perusahaan milik tersangka Don Rito diduga digunakan sebagai sarana pencucian uang. Penyidik juga terus mengembangkan penelusuran aset dan mengumpulkan alat-alat bukti dalam perkara ini. Jadi pemirsa, kita akan lihat. Ini dalam pengembangan perkara, tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah 6 lokasi tanggal 3 Agustus lalu. Nah, ternyata 4 diantaranya adalah perusahaan milik tersangka Don Rito di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian salah satunya juga ada penggeledahan di kantor Don Rito dan juga di rumah tersangka atas nama Nurman Herin di Depok, Jawa Barat. Kemudian pemirsa, kita lihat lagi di slide selanjutnya, ternyata 4 perusahaan yang digeledah itu adalah ini dia, PT HI, PT PIS, PT KPE, dan juga PT SME. Dan keempat perusahaan ini diduga digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang, tindak pidana pencucian uang dalam perkara yang menjerat Febri Adriansyah ini. Nah, penyidik saat ini di slide selanjutnya kita lihat terus melanjutkan pengembangan ke sejumlah lokasi lain. Pemirsa, Kejaksaan Agung juga sudah memeriksa 4 saksi dari pihak swasta. Kemudian ada namanya T, ER, DH, dan juga HH. Nah, penggeledahan ini terus dilakukan dan penelusuran aset dan juga pengumpulan alat bukti juga masih dilakukan saat ini. Selanjutnya pemirsa, di tengah berjalannya penyidikan saat ini, Kejaksaan Agung juga memberhentikan sementara Febri Adriansyah. Kita lihat. Jadi sementara sudah diberhentikan statusnya sebagai jaksa per tanggal 31 Juli 2026. Dan dugaan TPPU ini akhirnya menjerat Febri Adriansyah dengan barang buktinya emas sebanyak 74 kg dan juga uang tunai sebanyak 543 miliar rupiah. Dan ini adalah yang sudah kita lihat fakta-fakta dari hasil pengembangan penyidikan dalam kasus Febri Adriansyah yang sudah dilakukan oleh tim 9. Dan pemirsa, kubu mantan Febri Adriansyah mengajukan gugatan pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya proses penetapan tersangka, penahanan serta upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam penyidikan perkara ini. Jadi kubu Febri menilai penyitaan terhadap beberapa aset tetap harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena dilakukan dalam perkara yang menjerat kliennya. Namun tetap harus ada tindak pidana asalnya, harus ada bukti permulaannya dulu. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah resmi mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. Gugatan pertama ditujukan kepada Kejaksaan Agung atas penetapan tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU serta upaya penahanan. Tim hukum menilai adanya kejanggalan hukum acara serta pelanggaran asas dalam penanganan perkara. Sementara gugatan kedua ditujukan terhadap tindakan penyidik Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri terkait penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU, termasuk dengan penggeledahan serta penyitaan yang dilakukan dalam perkara tersebut. Kuasa hukum Febri Adriansyah menolak mengakui kepemilikan uang tunai dan emas yang disita penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Ini biar clear ya di publik. Ada yang mengatakan di Undang-Undang TPPU itu ada pasal 69. Pasal 69 itu ngatur kurang lebih begini. Tindak pidana asal itu tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu untuk menangani TPPU. Benar. Karena setelah ada rezim TPPU, nggak perlu menunggu pembuktian tindak pidana asal itu sampai di pengadilan, putusan pengadilan atau berkekuatan hukum tetap. Namun tetap harus ada tindak pidana asalnya, harus ada bukti permulaannya dulu, baru kemudian bisa TPPU. Nah, kami harap nanti di proses pra-peradilan hal tersebut bisa secara jernih dipilah. Ini kita belum bicara substansi perkara ya, kita masih bicara tentang tepat atau tidak tepatnya sprindik yang seperti itu. Kalau surat perintah penyidikannya melanggar undang-undang, tentu saja semua tindakan setelah sprindik tersebut menjadi tidak sah secara hukum. Inilah yang ingin kami uji.
Namun Kejaksaan Agung berjanji bakal mengungkap pemilik emas seberat 74 kg dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Febri Adriansyah di persidangan perkara tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menegaskan beberapa detail perkara termasuk kepemilikan aset belum dapat dibeberkan ke publik demi kelancaran penyidikan. Sidang pra-peradilan nantinya tidak akan menentukan siapa pemilik uang dan emas yang disita. Hakim hanya akan menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik dalam melakukan penyitaan. Jika gugatan dikabulkan, legalitas barang bukti dapat menjadi persoalan dalam proses hukum selanjutnya. Namun, pembuktian mengenai kepemilikan aset dan dugaan tindak pidana tetap akan diperiksa dalam perkara pokok. Tim Liputan, Metro TV. Jadi pemirsa, bagaimana membaca dan menganalisa soal perkembangan penyidikan dugaan TPPU dalam kasus Febri Adriansyah? Kita akan bahas pagi ini bersama mantan Kepala PPATK Yunus Hussein, sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Pak Yunus, yang disinggung oleh kuasa hukum Febri Adriansyah adalah soal tindak pidana asal. Dalam pembuktian TPPU, perlukah tindak pidana asal ini harus dibuktikan terlebih dahulu padahal sudah ada dugaan TPPU yang dilakukan? Jawabannya pasti tidak perlu. Tadi Pak Febri sudah menyebutkan juga tidak perlu. Secara normatif di Undang-Undang 8 2010 ada 3 alasan normatif ya. Pasal 69 bilang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Tadi disinggung oleh Pak Febri tadi. Kemudian pasal 75, kalau penyidik pidana asal menemukan TPPU, dia harus gabungkan dan lapor PPATK. Yang ketiga, pasal 77 menyebutkan terdakwalah yang wajib membuktikan bahwa hartanya bukan berasal dari tindak pidana. Nah, sudah ratusan jurisprudensi di pengadilan umum ya, sampai Mahkamah Agung ya, yang menunjukkan tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya 2014, 2015, 2017 menolak gugatan terhadap pasal 69 ini. Menolak gugatan terhadap pasal 69 karena memang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Kemudian di praktik negara-negara di luar negeri atau berstandar internasional, saya pernah tanya hakim Belanda, Amerika, Australia, kemudian standar dari UNODC, United Nations Office on Drug and Crime, IMF, semuanya bilang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Nah, dalam TPPU yang penting itu adalah harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, proceeds of crime. Kalau lihat pasal 2, 3, dan 4, 5 ya, di sini disebutkan harta kekayaan yang berasal dari berbagai macam tindak pidana ya. Nah, bagaimana membuktikan harta kekayaan ini? Kalau menurut KUHP ya, pasal 123 memang bisa disita kalau harta yang tidak jelas kepemilikannya tapi diduga kuat berasal dari tindak pidana. Nah, bagaimana membuktikan harta ini adalah proceeds of crime? Alat bukti kan banyak, diatur di KUHP juga ada 8 macam ya. Kemudian dapat dilakukan semacam financial investigation seperti net worth analysis ya. Misalnya salah satu contoh yang banyak dipakai oleh penyidik di Internal Revenue Services di Amerika, dia menganalisis bagaimana source and application, bagaimana sumber dana dan penggunaan dana dari yang bersangkutan. Kalau tidak seimbang, jomplang, tidak dapat dijelaskan, berarti ada dugaan kuat, ada sumber yang tidak sah. Nah, itu mengindikasikan adanya hasil kejahatan. Barulah penyidik masuk ke TPPU. Mengenai harta-harta yang diduga hasil kejahatan tadi, katakanlah yang sudah disita, itu nanti terdakwalah yang wajib membuktikan sesuai dengan pasal 77 yang menganut pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik ini bukan untuk menghukum pelaku, bukan, untuk merampas aset itu karena dia berasal dari tindak pidana. Jadi kalau mana tidak perlu dibuktikan tuh saya kira sudah sepakat. Penasihat hukum juga sudah sepakat ya. Cuman bedanya saya mementingkan aset dulu hasil kejahatan, kalau beliau minta pidana asal harus ada dulu. Yang penting hasil kejahatan harus ada, itu yang mutlak, tidak bisa ditawar. Karena follow the money. Follow the money itu money-nya, asetnya harus ada. Baik, jadi follow the money. Sekarang kalau saat ini sudah ada 4 perusahaan yang diduga terkait dengan TPPU menjerat Febri Adriansyah ini, apa yang harus dibuktikan dari 4 perusahaan ini, Pak Yunus? Jadi 4 perusahaan ini mengindikasikan bahwa pelakunya menggunakan modus ya, utama dalam cuci uang di dunia ini. Namanya modus itu bahasa Inggrisnya concealment within business structure, sembunyi di balik korporasi yang dia kendalikan. Jadi menurut Egmont Group, perkumpulan PPATK sedunia,
ada beberapa modus utama cuci uang. Yang nomor satu adalah concealment within business structure, sembunyi di balik korporasi yang dia kendalikan. Seperti dalam kasus iktp, dalam kasus Hambalang, semuanya pakai perusahaan. Mereka sembunyi di situ orangnya, baik hasil kejahatannya. Itulah yang dengan menggunakan modus ini dia memindahkan, mengubah bentuknya ya, tidak ada perikatan yang kuat, perjanjian yang sah, dan ini tidak lazim sama sekali ya, jumlahnya sangat besar, dan ini memenuhi modus-modus cuci uang. Di samping pakai korporasi dengan modus uang tunai dan emas yang begitu banyak, ini yang di dalam bahasa cuci uang namanya aset tanpa nama ya. Kalau pakai uang dan emas tadi, emasnya pun tidak ada dokumennya ternyata, bukan dari Antam. Ini namanya anonymous asset tanpa nama yang tidak ada paper trail, tidak ada jejaknya, tidak ada catatannya, sehingga memutuskan intelijen, memutuskan informasi yang mempersulit penelusuran asal usul harta yang berasal dari tindak pidana tadi. Memang ini salah satu modus ya seperti itu, pakai perusahaan. Ini baru 4, mungkin ada lebih dari 4 perusahaan dari yang bersangkutan, ada sekian belas mungkin ya. Pak Yunus, aset-aset tanpa nama tadi apakah bisa disita lagi oleh negara pada saat nanti terdakwa ternyata dalam prosesnya akan membuktikan kalau kepemilikan aset tanpa nama ini milik dirinya? Mungkin tidak? Ya, bisa. Jadi KUHP 123 KUHP menyebutkan yang dapat disita adalah ya angka ke-8 huruf H itu, yaitu harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana yang tidak jelas kepemilikannya. Nah kalau nggak jelas ya nanti dia yang buktikan di pengadilan siapa yang punya. Kalau dia tunjuk si A tolong dipanggil, jelaskan sama dia. Dan suatu hal yang agak aneh, kalau bukan aset dia, kenapa dia mengajukan pada peradilan untuk penggeledahan atau penyitaan tadi? Kalau aset orang disita biarin aja. Kalau aset dia ya bolehlah dia ajukan pada peradilan karena aset dia yang disita dalam penggeledahan itu gitu. Tapi kalau memang ini bukan aset dia, seharusnya nggak perlu dia repot-repot pada peradilan, itu kan aset orang gitu. Ada sedikit yang unik memang di situ. Oke, Pak Yunus, dari kasus ini kan sekarang sudah lebih progresif, lebih bertemu dengan titik terangnya. Tapi kalau kita lihat ke belakang di Indonesia, dari beberapa kasus dugaan TPPU atau TPPU yang sudah terjadi, berapa banyak yang kemudian lepas dari jeratan penyitaan asetnya untuk kembali ke negara? Jadi saya mulai dari laporan PPATK saja ya. PPATK ada 2 produknya, ada hasil analisis dan hasil pemeriksaan. Kalau hasil analisis dari desktop saja, tidak turun ke lapangan. Kalau hasil pemeriksaan turun ke lapangan, bisa memeriksa tanpa upaya paksa. Nah dari hasil analisis dan pemeriksaan ini memang belum sampai 50% yang ditindaklanjuti oleh penyidik. Ya. Belum sampai 50%. Dari asumsi dasar itu saja kita dapat mengatakan berarti recovery-nya pun tidak lebih dari 50%. Karena nggak sampai 50 yang diproses ya. Nah kemungkinan sedang diproses pun tidak kembali bisa saja. Mungkin karena dokumen tidak lengkap, mungkin ada di negara lain. Sehingga membutuhkan mutual legal assistance yang seringkali memakan waktu dan agak sulit. Apalagi kalau di negara-negara yang tidak ada kerjasama dengan Indonesia ya. Tapi kalau ada kerjasama bisa, cuma tetap memakan waktu dan tetap ada kesulitan gitu. Jadi belum bisa 100% disebut yang dilaporkan itu kembali, enggak juga ya. Kebanyakan tidak 100% kembali. Baik. Ternyata seperti itu pemirsa kenyataannya saat ini, dan terima kasih Pak Yunus Hussein sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Download Metro TV Extend sekarang.